Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa wudunya rahimakumullah. batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikut Islam a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di program kesayangan kita, live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah, dengan pemateri guru kita Al Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tersurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Ikut Islam azan ya Allah wa yakum, kami informasikan juga kepada Anda untuk live interaktif ini kami direlay oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, kemudian Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di Banyuwangi, Jawa Timur, dan kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Akh Rahmat. Ahlan bikum, Ustadz. Fatwa TV. Afwan ini ada kekurangan kesalahan teknis. Nah, Ustadz, nggak apa-apa, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Nah, gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ustadz, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Dan mohon izin, bisa langsung kita bacakan pertanyaan pertama mungkin Ustadz di kesempatan kali ini, Ustadz. Silakan. Tip. Kita bacakan pertanyaan pertama, ini dari Yulia Nur Hidayat di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, ahsanallahu ilaikum, izin bertanya. Akhir-akhir ini saya sulit sekali khusyuk dalam sholat. Bahkan ketika sholat jamaah, saya lupa tidak melakukan tasyahud awal. Saya malah membaca doa duduk di antara dua sujud dan baru sadar ketika imam berdiri. Dalam kondisi ini, apakah sholat saya sah ya Ustadz? Apakah saya perlu melakukan sujud sahwi atau mengulang sholat lagi? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kejadian seperti ini, seorang makmum seringkali terganggu kekhusyuannya dalam sholat. Ini sering terjadi, terutama ketika persiapan sholat kita kurang. Nah, sehingga apa yang dibaca imam seolah hanya suara tanpa makna. Kemudian gerakan-gerakan sholat tanpa terasa tiba-tiba selesai begitu saja. Akan tetapi kalau kita bicarakan dua poin, yang pertama masalah keabsahan sholat, wallahu a'lam, sholatnya sah karena posisi makmum ketika dia sholat bersama imamnya, dia mengikuti imam. Ketika dia lupa untuk melaksanakan salah satu gerakan yang menjadi kewajiban sholat, maka kewajiban itu gugur karena mengikuti imam, atau tidak diharuskan untuk membaca sujud sahwi karena tidak harus membaca sujud sahwi, melaksanakan sujud sahwi maksud ana, karena dia sudah mengikuti imamnya. Kecuali ketika salah seorang ulama, Syekh Tibbas rahimahullah, pernah ditanya dengan hal yang seperti ini, beliau mengatakan kecuali apabila yang ditinggalkan adalah rukun. Contohnya seperti dia lupa dalam membaca Al-Fatihah, maka dia dianjurkan untuk menambahi rukun tersebut atau menambahkan satu rakaat. Adapun yang ditinggalkan adalah salah satu kewajiban dalam salat, maka tidak mengapa dia
melaksanakan sholat selanjutnya atau rakaat selanjutnya karena mengikuti imam. Berikutnya dalam masalah yang kedua yaitu sholat agar khusyuk. Ya, para ulama menganjurkan agar sholat kita bisa khusyuk, kita dianjurkan untuk lebih awal datang untuk menghadiri sholat jamaah itu agar kita tidak tergesa-gesa. Rasulullah SAW sendiri mengatakan ketika ada orang yang terlambat dalam menghadiri sholat jamaah untuk tenang. Idza uqimatis shalah, idza ataitumus shalah wa fa'tuha wa antum fa'tuha fa'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u. Kata Rasulullah SAW, jika kalian datang dan sudah dikumandangkan iqamah, maka hendaklah kalian datang untuk melaksanakan sholat dengan tenang dan jangan tergesa-gesa. Ini di antara langkah pertama. Yang kedua adalah berusaha untuk memakna atau memahami makna bacaan yang kita kumandangkan dalam sholat kita atau kita bacakan, kita lafazkan dalam sholat, entah itu bacaan Al-Fatihah atau bacaan ruku', sujud, dan juga duduk di antara dua sujud termasuk tasyahud, sehingga yang demikian itu dapat membuat kita terbantu untuk fokus dalam gerakan kita. Yang ketiga, para ulama juga menganjurkan untuk merubah-rubah bacaan yang kita baca pada setiap gerakannya agar kita bisa juga fokus kepada bacaan yang kita baca selama bacaan itu memang sabit atau ada riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW. Seperti misalkan bacaan sujud yang sahih dari Nabi SAW banyak sekali. Bisa subhana rabbiyal a'la, bisa subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, bisa subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Bacaan-bacaan seperti itu diharapkan dapat membuat kita perhatian dengan apa yang akan kita baca, dan ketika kita membaca pun kita bisa perhatian. Otomatis ketika kita perhatian dengan apa yang kita baca, kita bisa lebih terpacu untuk khusyuk dalam salat. Jangan lupa pula minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan gangguan-gangguan untuk mendapatkan salat yang khusyuk. Tentu syaitan tidak akan membiarkan kita untuk mendapatkan atau menggapai salat khusyuk. Termasuk makanya di antara cara yang dianjurkan agar kita bisa mendapatkan salat khusyuk adalah menyelesaikan dulu urusan-urusan kita di luar salat. Termasuk di antaranya adalah ketika badan kita tidak siap. Badan kita tidak siap untuk melaksanakan salat, entah ngantuk atau capek, atau bahkan ketika kita ingin buang hajat. Ketika kita ingin buang hajat, Rasulullah SAW menyatakan la salata bihadrati at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Kata Rasulullah SAW, tidak sah salat seseorang yang sedang dihidangkan makanan di dekatnya atau orang yang sedang menahan buang hajat. Nah, yang seperti ini adalah isyarat-isyarat atau anjuran-anjuran dan arahan dari Rasulullah SAW agar salat kita bisa sempurna dan menggapai salat yang khusyuk. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami dan ikuti Islam azani ya Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kita lanjutkan bacaan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Edi Syahputra di Kabupaten Siak, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Apakah kita boleh sholat mengikuti imam yang muskil atau kain yang pakaiannya melewati mata kaki? Mohon penjelasannya, syukron. Iya, itu bukan muskil tapi musbil. Musbil artinya melabuhkan atau melebihkan kain yang dipakainya untuk untuk berpakaian di bawah mata kaki untuk kaum laki-laki terutama. Rasulullah SAW menyatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim, al-musbilu izarahu wal mannanu wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib." Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, ada 3 golongan yang pada hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara,
kemudian mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, yaitu orang yang apabila memberi dia akan mengikut-ikut pemberiannya, kemudian orang yang melabuhkan kain, celana, sarung atau pakaiannya di bawah mata kaki, kemudian orang yang menggunakan sumpah palsu dalam menjajakan dagangannya. Hadis ini oleh para ulama dikatakan berarti isbal merupakan dosa besar. Ketika Rasulullah SAW mengancam dengan hal yang seperti ini pada hari kiamat. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, "Ma asfala minal izari minal ka'baini fa fin nar." Kama qala SAW. Kain sarung yang bisa melabuh di bawah mata kaki untuk laki-laki tempatnya di neraka. Kenapa disebutkan izar? Karena memang dari sejak zaman dahulu kebanyakan kaum muslimin bahkan orang-orang lain juga menggunakan izar, menggunakan kain sarung, dan mereka rata-rata hanya menggunakan sarung dan rida atau penutup badan yang sudah dikatakan selendang atau semacam orang yang menggunakan ihram. Baru setelah itu apabila ada orang yang memiliki harta lebih, mereka bisa menggunakan hullah atau pakaian yang ditutupkan dari atas sampai bawah, ada jubah juga atau pakaian-pakaian lainnya. Akan tetapi kebanyakan kaum masyarakat di saat itu menggunakan izar, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan ini bukan khusus untuk izar atau sarung saja, akan tetapi semua pakaian. Ini dipahami oleh para ulama, dan ini harusnya dipikirkan oleh kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW mengancam dengan neraka, maka mereka tidak pantas untuk bersantai-santai meremehkan, hanya makruh saja menurut sebagian ulama dan sebagainya. Maka sebelum mereka melihat kepada perbedaan para ulama secara hukum, mereka terlebih dahulu harus melihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan peringatan. Dan ini yang dipahami oleh para ulama. Dengan sahabat Nabi yang lebih cinta kepada Nabi SAW, lebih paham terhadap sabda-sabda beliau ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan meninggal, perutnya sudah dirobek oleh seorang majusi, kemudian ada seorang anak muda memuji beliau karena beliau sudah memberikan jasa yang banyak dalam Islam. Akhirnya beliau memanggil anak muda itu karena ternyata dia isbal, pakaiannya di bawah mata kaki. Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW, kemudian dikatakan, "Ya gulam, irfa' thawbaka fa innahu adharu li thawbika wa anqa li thawbika wa atqa li rabbika." Wahai anak muda, angkatlah kainmu karena itu yang akan lebih suci, lebih bersih untuk pakaianmu dan juga lebih bertakwa di sisi Rabbmu. Ini yang tidak dipahami oleh para ulama, apakah anak muda ini sombong atau tidak. Lebih-lebih lagi juga seandainya ada orang yang menggunakan pakaian dengan sombong. Akan tetapi pembahasan yang ditanyakan adalah masalah apakah sholatnya bisa sah atau tidak jika kita bermakmum di belakang imam yang musbil. Jangankan menjadi makmum imam yang musbil, kita sendiri la qadarullah sholat dan pakaian yang kita pakai musbil atau di bawah mata kaki, maka para ulama mengatakan sholatnya sah karena keabsahan sholat tidak berkaitan dengan pakaian itu musbil atau tidak, sehingga sholatnya tetap sah. Dan ini berlaku juga untuk imam, bukan hanya makmum akan tapi untuk imam, baik berjamaah maupun sendirian. Sehingga ketika ada orang sholat pakaiannya musbil atau lebih menjulur ke bawah di bawah mata kaki, maka sholatnya sah, akan tapi dia tetap berdosa. Sebagaimana seorang makmum bermakmum kepada imam yang seperti itu, maka sholatnya tetap sah. Kalau seandainya dia bisa menasihati imam, alangkah bagusnya. Akan tetapi, jika seandainya tidak, maka tidak mengganggu keabsahan sholat orang tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan kembali dari website. Dari hamba Allah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya tentang hadis Nabi bahwa harta anak milik orang tua termasuk dirinya. Bahwa harta anak milik orang tua termasuk dirinya. Nah, apakah berarti si anak wajib memberikan apa yang orang tuanya mau kalau si anak hanya mampu meminjamkan uang ataupun yang lainnya? Apakah ini tidak mengapa Ustadz? Dan itu pun keinginan dari si ibu, mungkin karena saya juga masih tinggal bersama ibu
dan penghasilan saya dagang masih kecil. Mohon nasihatnya, syukron. Hadisnya itu hartamu dan jiwamu atau dirimu itu milik orang tuamu. Itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau cerita bahwa salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sungguhnya abi ingin mengambil hartaku. Arada an yajtaha mali." Kata orang tadi, ayahku ingin merampas hartaku semuanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta wa malika li akhik." Kamu, badanmu itu dan juga hartamu itu sebenarnya milik ayahmu. Nah, ini menunjukkan besarnya hak seorang ayah kepada anak, sehingga sang ayah berhak untuk meminta kepada anak harta, kemudian memerintahkan dia bagaimana dia dulu telah membesarkan dan sebagainya. Karena hak seorang ayah kepada anak sangat besar. Akan tetapi para ulama mengatakan tidak berarti yang seperti ini adalah si anak berhak untuk menggunakan semua kekayaan anaknya, karena toh pada akhirnya sang ayah pun akan mewarisi anak jika seandainya anak itu meninggal. Kemudian juga zakat anaknya tidak dibayarkan oleh ayahnya, akan tetapi masing-masing memiliki hak dalam harta anak maupun ayah. Masing-masing mereka memiliki hak untuk menggunakan dan memiliki, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik ayahmu. Milik ini bukan berarti kepemilikan secara umum dan mutlak, akan tetapi ada hak ayah untuk menggunakan seperti itu, tapi bukan berarti memiliki secara penuh. Maka ketika anak tidak mampu, maka tidak sepantasnya ayah kemudian memaksakan anak untuk mencukupi kebutuhan dirinya. Akan tapi semua ini dikembalikan kepada ihsan, ya, perbuatan baik. Dan anak pun dituntut untuk berbakti kepada orang tua sebagaimana penekanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Dan tidak mengapa ketika seorang anak hanya mampu untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya dengan sejumlah yang sedikit, akan tetapi dia berusaha untuk memberikan sebisa mungkin kepada orang tuanya perhatian dan juga bantuan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kita berikan kesempatan kepada penanya penelpon yang sudah masuk. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Dali di Sumatera. Silakan Bapak. Ini mau nanyakan ini Pak Ustaz, karena di masyarakat kita kan di Payakumbuh ini ada yang kalau udah meninggal itu ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Kalau kita dipanggil orang itu kita tidak datang apa kita berdosa, Pak Ustaz. Ya, cukup pertanyaan Bapak. Ada lagi? Cuma itu aja Pak Ustaz. Ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dali. Nah, orang yang sudah meninggal memiliki hak yang harus kita tunaikan kepadanya. Ya, di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hakul muslimi alal muslimi sittun. Ya, hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Dan ini bukan hanya jumlah yang terpaku kepada 6 poin saja, akan tapi ini salah satu cara agar kita bisa perhatian kepada apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menyebut dengan angka, sehingga kita bisa lebih perhatian. Di antaranya, wa idza mata fatba'hu, apabila dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ma min muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu ta'ala fihi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim kalau tidak salah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidaklah seorang muslim ketika meninggal kemudian disalatkan 40 orang yang bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan mereka yang menyolatkan untuk memberikan syafaat kepada si jenazah. Maka ini merupakan hak yang paling besar yang harus kita tunaikan kepada saudara kita yang sudah meninggal.
dan itu akan bermanfaat untuk si mayit. Termasuk di antaranya kita doakan agar dia dilapangkan kuburnya. Ketika Rasulullah SAW datang di kuburan dan para sahabat mengitarinya sambil nunggu kuburan itu diselesaikan penggaliannya, ka'annama ala ru'usina at-tayr, kata salah seorang sahabat, kami menunggu itu di tengah Rasulullah SAW seolah-olah di atas kepala kami ada burung, karena khusyuk untuk menundukkan pandangan. Lalu Rasulullah SAW menceritakan tentang beberapa hadis ketika jenazah sudah dikuburkan, maka Rasulullah SAW menyatakan, Salullaha li akhikum ats-tsabat wastaghfiru lahu fa innahu al-ana yus'al, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mintakan kepada Allah untuk saudara kalian ini ketetapan dalam menjawab pertanyaan, dan mintalah ampunan untuk dia karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat. Nah, ini adalah hal-hal yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita lakukan kepada tetangga, saudara, atau orang yang kita cintai, kemudian mereka dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Termasuk yang bisa kita lakukan adalah kita bersedekah untuk si mayit, karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat wanita, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal, kalau seandainya beliau dikasih umur, beliau akan bersedekah, apakah boleh aku bersedekah untuk ibuku? Kata Rasulullah SAW, tidak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa sedekah juga bisa bermanfaat untuk si mayit. Termasuk di antaranya adalah badal haji dan umrah. Ketika ada orang sudah meninggal, maka orang yang sudah yang masih hidup dan sudah melaksanakan ibadah haji boleh menghajikan orang yang sudah meninggal. Ini menunjukkan juga bahwa ibadah haji atau umrah termasuk yang bisa sampai kepada si mayit, manfaatnya, pahalanya, dan sebagainya. Kemudian di antara ibadah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat bermanfaat untuk si mayit adalah puasa. Dan ini sekalipun para ulama atau sebagian ulama mengatakan puasanya adalah puasa yang wajib, bukan puasa sunnah. Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang meninggal kemudian dia punya tanggungan puasa, maka walinya yang hendaknya membayarkan puasa orang yang sudah meninggal tersebut. Sekian para ulama mengatakan tidak harus walinya. Kalau ada kawannya atau kenalannya atau orang yang cinta kepadanya ingin membayarkan puasa yang menjadi tanggungan si mayit, tidak apa-apa. Ini semua menunjukkan bahwa puasa pun juga termasuk yang dapat bermanfaat untuk si mayit. Adapun sisanya kita memperingati, kita berkumpul dengan kawan-kawan di rumah dia, maka ini justru bukan menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sebuah pendapat dari para ulama yang mengatakan kunna na'uddu al-ijtima' fi baitil mayyiti minan niyahah. Kami, yaitu para sahabat, menganggap bahwa berkumpul-kumpul di rumah si mayit ketika dia sudah meninggal termasuk bagian dari ratapan, dan ini jelas tidak merupakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan, ini bukti bahwa itu bukan hal yang terbaik. Maka tidak apa-apa ketika kita tidak melakukan itu, karena Rasulullah SAW juga tidak mengerjakan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Ini kita berikan kesempatan kepada penelpon kembali yang sudah masuk. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Rusmini, Ibu ya. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ini pertanyaan saya ini yang ada hubungannya dengan pertanyaan saya beberapa waktu yang lalu, Ustaz, tentang membaca 100 ayat di dalam sholat malam. Terus yang saya maksud, 100 ayat itu apakah masuk bacaan ayat-ayat di dalam sholat witir, juga bacaan di dalam sholat syukur wudu, apa itu khusus untuk bacaan sholat tahajud aja? Terus itu apa di dalam Al-Quran yang menjelaskan, apa di dalam hadis yang sahih? Yang pertama. Yang kedua,
tentang 1000 ayat itu semalam apa sehari semalam, apa yang dimaksud, bagaimana itu yang 1000 ayat itu, terus bagaimana itu pahalanya. Ya saya tidak apa ya cuma kepingin sedikit yang saya amalkan itu ada tuntunan dari Rasulullah. Sekian saja, terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rusmuni. Nah, Ustaz, tafadhol Ustaz. Iya. Itu ada dalam hadis, Ibu. Ada dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Baihaqi kalau tidak salah, sudah lupa, dulu pernah ditanyakan ya. Dan hadis itu sahih. Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang bangun malam dan membaca 10 ayat maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lengah. Barang siapa membaca 100 ayat maka dia termasuk orang yang taat, dan barang siapa yang membaca 1000 ayat maka dia termasuk orang yang muqantirin. Muqantirin artinya orang yang betul-betul menuai pahala yang sangat banyak sekali. Dan hadis ini bukan di dalam Al-Quran. Taib, apakah yang dibaca itu termasuk yang kita baca di sehari dan semalam? Wallahu a'lam. Yang dimaksudkan adalah malam hari saja. Di malam itu, bukan termasuk yang di siang harinya. Kemudian apakah yang dimaksudkan bacaan ketika sholat dan di luar sholat? Wallahu a'lam. Dari zahir hadis itu yang dimaksudkan adalah bacaan ketika sholat. Wallahu a'lam. Nah, akan tetapi jika seandainya kita belum mampu untuk sholat dengan sholat yang panjang sehingga kita sambung-sambung bacaannya di luar sholat pula, semoga Allah Azza wa Jalla tetap menuliskan pahala kita membaca Al-Quran di malam hari itu dengan pahala yang besar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya. Demikian Ibu Rusmini yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Sudah masuk? Oh iya, qadarullah terputus. Nah, Ustaz, kita pertanyaan dari website. Nah, kita coba angkat pertanyaan dari telepon kembali. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Afdal ini, Pak, di Sumatera. Bapak Mahdal. Oh, Afdal di Sumatera. Ya, qadarullah terputus, Ustaz. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari website. Ya, kita coba angkat kembali pertanyaan via telepon. Sudah masuk? Oh, nah, terputus. Ya, pertanyaan dari Riko Adi Wijaya, Ustaz, di Mojokerto, Jawa Timur. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Apakah boleh melakukan sholat sunnah rawatib jika sholat fardunya sendirian, baik itu di rumah maupun di perusahaan? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Iya, boleh saja. Ya, karena perintah untuk menjaga dan memelihara sholat rawatib tidak dikaitkan atau dikhususkan dengan apabila kita sholat berjamaah. Dan jelasnya ketika kita mau sholat di perusahaan sekalipun, usahakan jangan sholat sendirian, tetapi dicari jamaah yang ada. Terlebih jika memang perusahaan itu sendiri ada masjidnya, maka diusahakan kita sholat bersama jamaah di waktunya. Nah, adapun sholat sunnah rawatibnya boleh dilakukan sekalipun kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita sambungkan kembali pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Nah, silakan. Assalamualaikum, Fatwa TV. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Oh iya, Bapak Rizal. Silakan, Bapak. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fiikum. Ya, Ana mau nanyakan ini, Ustaz, apakah boleh berubah niat ketika sholat? Maksud Ana begini, Ustaz. Ketika Ana niat sholat witir 3 rakaat, pada di tengah jalan, Ana ubah, Ustaz, jadi 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Apakah boleh begitu? Yang keduanya, Ustaz, ketika Ana sholat bersama istri, berjamaah sama istri, posisinya yang abdolnya itu bagaimana, Ustaz?
Mohon nasihatnya. Sekian jadi kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ya. Merubah niat pernah kita bahas di pertemuan Jumat sore seperti ini, bahwa para ulama mengatakan apabila perubahan niat itu dari sholat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, maka boleh, seperti fardu kepada sholat sunnah, atau sholat sunnah yang tidak terbatas kepada sholat mutlak, ya, itu boleh. Akan tapi jika seandainya dari sholat muayyan ke muayyan, seperti sholat Jumat, sholat zuhur kepada sholat asar, atau sholat yang lebih rendah kepada sholat yang lebih tinggi, seperti sholat mutlak menjadi sholat tahiyat, bukan seperti sholat qabliyah, sholat fajar, maka tidak boleh, karena sholat yang dijadikan tempat pindah niat adalah sholat yang lebih tinggi. Akan tapi jika seandainya sholatnya lebih ringan, maka tidak apa-apa. Seperti ketika ada orang yang melaksanakan sholat zuhur, kemudian tiba-tiba ada imam qomat kemudian memimpin sholat jamaah, karena dia tidak tahu sebelumnya apakah sholat zuhur di masjid ini sudah dilakukan atau belum. Ketika dia sholat sendirian, ternyata ada iqamah dikumandangkan, lalu dia batalkan sholatnya, atau dia ringkas sholatnya, diringankan, kemudian dia niatkan sholat sunnah saja yang dia kerjakan ini, baru dia bergabung dengan jamaah yang sudah ada itu. Ini tidak apa-apa. Adapun sholat witir berpindah dari 3 rakaat menjadi 2 rakaat menjadi 1 rakaat, ini pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, dan kita pernah membahas bahwa mazhab Hanabilah dan juga Syafi'iyah mengatakan bahwa witir ini justru yang afdal adalah dilakukan 2 rakaat dan 1 rakaat. Nah, sehingga ketika beliau ditanya apakah boleh, saya tidak tahu niat saya harus mengikuti imam dengan sholat witir yang bagaimana, 2 rakaat kemudian 1 rakaat atau 3 rakaat, maka saya hanya mengikuti apa saja, apa adanya. Saya niatkan 3, ternyata imam berubah menjadi 2 rakaat dan 1 rakaat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan tidak apa-apa dengan sifat sholat bagaimanapun, selama sholat yang antum kerjakan itu adalah sholat witir, maka semua akan tercatat sebagai amalan sholat witir. Hanya berbeda sifat dan gerakannya saja, antara 2 kemudian 1 atau 3 rakaat, tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang masalah shaf, apakah antum dan istri mengatur shafnya depan belakang atau sebelahan? Yang benar adalah depan belakang, sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah cerita neneknya mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghadiri undangan neneknya tersebut. Setelah makan, maka Rasulullah mengatakan, "Qumu fali usalli lakum." Bangunlah kalian biar aku bisa sholat di rumah kalian ini, dan kalian mendapatkan sholat sunnah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas bin Malik bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan, dia dan 1 orang yatim di tengah, dan neneknya di belakang. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat hanya bersama Anas saja, hanya bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian ada neneknya di belakang. Ini menunjukkan bahwa ketika ada shaf laki dan perempuan, maka shaf yang benar adalah depan belakang, bukan berjajar, sehingga antum di depan dan istri antum di belakang. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, tuh Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kita angkat pertanyaan kembali via telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan Ibu Rusmini kembali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengulangi pertanyaan saya itu tadi, Ustaz. Yang saya maksud begini, Ustaz. 100 ayat itu apa cuma khusus untuk 4 salam sholat tahajud itu, atau itu termasuk bacaan di dalam sholat witirnya, atau kan habis wudhu itu sholat syukur wudhu kan, itu apa termasuk sholat syukur wudhunya itu dihitung bacaannya sudah termasuk 100 ayat semuanya itu tadi, apa khusus tahajudnya, cuma tahajudnya doang.
Begitu yang saya maksud, Ustaz. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Itu semua bisa masuk dalam rangkaian sholat malam. Witir itu memang dia ganjil, akan tetapi dia menjadi penutup sholat malam. Ya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa salat malam itu masna, 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Apabila kalian khawatir akan segera subuh, maka ditutup dengan witir 1 rakaat. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikan bilangan atau salat malam kalian yang terakhir adalah witir. Sekalipun para ulama mengatakan boleh juga sholat 2 rakaat lagi setelah sholat witir. Tapi intinya adalah bagian sholat malam itu bisa mencakup tahajud dan witir, termasuk sholat 2 rakaat ringan. Ya, sholat 2 rakaat ringan yang dilakukan Rasulullah SAW yang dikenal dengan sholat istiftah, sholat yang dilakukan ringan 2 rakaat saja ketika beliau bangun tidur untuk menjadi muqaddimah sholat malamnya. Itu pun termasuk bagian dari sholat malam, dan insya Allah semua dihitung seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Rusmini, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Ya, qadarullah terputus kembali. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui website. Pertanyaan dari Farhan Pradana di Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apabila tertidur di waktu duha, kemudian terbangun di akhir waktu sholat maghrib, sholat apa yang lebih didahulukan, sholat zuhur atau maghrib ya Ustaz? Kemudian saat mengerjakan sholat rawatibnya, apakah disyariatkan untuk berpindah-pindah atau bergeser tempat setiap mengerjakan sholat rawatib yang diqodho? Mohon penjelasannya, syukron. Iya. Ada 2 masalah berarti. Yang pertama adalah ketika dia melaksanakan sholat yang tertinggal. Ini dibahas oleh para fuqaha atau ulama ahli fikih dalam masalah qada'ul fawaid, ya. Mengqadha sholat-sholat yang tertinggal. Dan para ulama mengatakan apabila sholat yang tertinggal itu lebih dari 1, maka hukum asalnya adalah dilakukan dengan tertib dan urut. Maka ketika dia tertidurnya waktu duha dan dia bangun menjelang maghrib, maka dilaksanakan sholat zuhur dulu, kemudian sholat asar dulu, baru setelah itu melaksanakan sholat maghrib. Para ulama al-fuqaha mengatakan kecuali dalam satu kondisi ketika dia menghadapi sholat fardu itu akan ditegakkan atau akan dilaksanakan. Contohnya dia melihat ada sholat maghrib di depan matanya akan dikerjakan, maka sebagian ulama mengatakan dianjurkan untuk mengikuti jamaah yang maghrib saja agar maghrib itu juga tidak menjadi sholat yang terlewat. Nah, jadi yang terlewat hanya zuhur dan asar. Kalau seandainya dia dahulukan zuhur asar, maka maghrib pun akan menjadi sholat yang tertinggal. Nah, maka daripada menjadikan sholat maghrib tertinggal, mendingan sholat maghrib didahulukan, sehingga yang tertinggal adalah sholat zuhur dan asar, baru itu yang akan diurutkan. Kemudian apakah dianjurkan untuk memisahkan antara tempat untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib? Ini yang disunnahkan, ya. Ini disunnahkan dalam sebuah riwayat dikatakan dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama, ayajizu ahadukum idza shalla an yataqaddama aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw an shimalihi. Kata Rasulullah SAW, apakah kalian tidak bisa untuk berpindah apabila dia telah melaksanakan satu sholat untuk maju ke depan atau ke belakang atau ke kanan atau ke kiri, ya. Dalam hadis yang lain, Muawiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan alla tusala salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruj. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan agar satu salat jangan disambung dengan salat lain sampai kita memisahkan antara keduanya, entah dengan berbicara atau dengan keluar. Nah, ini menunjukkan bahwa memang dianjurkan untuk mengganti atau memilih tempat, tapi itu sunnah, tidak wajib, ya. Kalau seandainya ada orang yang tidak memiliki tempat atau mendapatkan yang lain, maka tidak apa-apa sholat di situ. Dan ini adalah sunnah, wallahu ta'ala
a'lam. Baik, apakah alasannya? Wallahu a'lam. Para ulama mengatakan sekedar diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjadi hikmah dari perintah itu. Ada yang mengatakan agar memperbanyak tempat yang digunakan untuk sujud karena tanah pun akan memberikan persaksian pada hari kiamat. Wallahu taala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Dari Dimas Cahya Satria di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukum seorang petugas keamanan masjid atau security mengatur jamaah sholat Jumat di saat khatib sedang berkhutbah dengan suara kecil atau dengan isyarat? Itu diperbolehkan atau tidak ya Ustadz, khususnya untuk mengatur anak-anak? Mohon penjelasannya, syukron. Wallahu a'lam. Sebisa mungkin ya untuk mengatur mereka diupayakan tidak dengan membatalkan sholat mereka sendiri. Dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, hadis ini masyhur sekali, bahkan sebagian besar masjid kaum muslimin di Indonesia membacakan hadis ini. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhthub faqad lagaut. Apabila engkau berbicara atau mengatakan kepada saudaramu di sebelahmu, diam, sementara imam atau khatib sedang berbicara, maka engkau telah lagau. Lagau artinya sia-sia. Dan para ulama mengatakan bukan berarti gugur Jumatnya, akan tetapi pahalanya yang tidak dapat dia. Dalam riwayat Muslim dikatakan, "Waman massal hasa faqad lagha." Barang siapa yang mainan kerikil ketika Jumatan, maka dia juga pahalanya sia-sia. Ini menunjukkan bahwa hal ini harus ditekankan sekali. Termasuk diantaranya ketika mengatur anak-anak ini jangan sampai menggugurkan Jumat kita. Termasuk diantaranya adalah para kameramen yang bertugas. Biasanya di masjid-masjid besar mereka ingin merekam khutbah sang imam, maka mereka sibuk untuk meliput, mengatur dan sebagainya. Ini juga keliru. Setidaknya mereka mempersiapkan sebelum khutbah. Begitu khutbah berjalan, mereka sudah diam untuk mendengarkan. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Nah, Ustaz, tersebut adalah pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kali ini Ustaz, barakallahu fiik, dan sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya dan ilmunya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana Ustaz. Amin, amin. Jazakumullah khairan. Qul Islam azani Allah wa yakum. Demikian live interaktif tentang hidup indah dengan sunnah dengan pemateri guru kita Al-Ustadz Dr. Emma Hasan Ayatullah Hafizahullah. Dan kami ingatkan kembali untuk live interaktif insya Allah setelah ini bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dengan pembahasan ekonomi Islam. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan perihal muamalah, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami. Barakallahu fikum. Dan demikian live interaktif hidup indah dengan sunnah. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Rahimana wa rahimakumullah.